Birunius mau tahu bagaimana cara menentukan jumlah n suku pertama dari suatu deret aritmatika? Kita saksikan di video yang satu ini. Oke Birunius, kembali lagi di program BCL Biruni Combo Learning bersama Kak Fajar. Nah, kali ini Kak Fajar akan bahas bagaimana cara menentukan jumlah n suku pertama dari deret aritmatika. Ya, jadi rumusnya seperti ini. Ya, jadi kalau deret aritmatika simbolnya itu adalah Sn ya. S itu dari kata sum, penjumlahan ya. Jadi Sn artinya jumlah n suku pertama dari suatu deret aritmatika. Nah, rumusnya ada dua, n per 2 dalam kurung 2a ditambah n-1 dikali b, atau n per 2 dalam kurung a plus un. Nah, kedua rumus ini ada cirinya masing-masing ya. Kalau menggunakan rumus yang pertama, itu jika yang diketahui ada n, a, dan b. Ya, jadi kalau ketiga hal itu diketahui dari soal, Birunius bisa pakai yang pertama. Nah, kemudian kalau rumus yang kedua ini hanya bisa digunakan jika n-nya sudah ada, a-nya sudah ada, dan un-nya sudah ada. Un itu suku ke n tergantung di sini. Kalau dimintanya jumlah 6 suku pertamanya, berarti di sini u ke 6, u paling ujung dari yang mau kita jumlahkan. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita beralih ke contoh ya. Kita langsung praktikan. Contoh pertama ya. Tentukan jumlah 11 suku pertama dari deret 21 ditambah 12 ditambah 3 ditambah min 6. Nah, ini bagaimana cara menentukannya? Jumlah 11 suku pertamanya. Nah, kita kita cari dulu ya bedanya ya. Beda dari 21 ke 12. Nah, 21 ke 12. Ada yang tahu? Ini bisa kita langsung hitung manual ya, 21 ke 12, atau kita kurangi saja. Tapi dibalik, 12 dikurang 21. Jadi hasilnya min 9 ya. Jadi ini polanya adalah dikurang 9. Dari 12 ke 3. Ya, langsung bisa kita ketahui bahwa ini dikurang 9 ya. Kemudian dari 3 ke min 6 juga dikurang 9. Nah, ini bedanya tetap, berarti ini aritmatika. Ya. Tapi yang ditanya jumlah 11 suku pertamanya berarti Sn. Oke? Nah, sekarang kita pakai yang mana nih rumusnya? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama tadi kalau ada n-nya? Ada. Ini ya n-nya. Jumlah n suku pertama di deret itu n-nya ini. 11. Kemudian a-nya ada nggak? A itu suku pertama. Ya. Suku pertama, suku yang paling depan. Kemudian b-nya ada nggak? B-nya ada. Ini. Yang tetap ini adalah bedanya. Ya. Nah, kalau misalkan pakai yang kedua nggak bisa. Kenapa? Karena un-nya nggak ada. Kalau misalkan ditanya jumlah 11 suku pertama, berarti harus ada u ke 11-nya. U ke 11 kan nggak ada ya. Berarti nggak bisa pakai rumus yang kedua. Gitu ya. Sekarang kita pakai rumus yang pertama, kita cari S ke 11. Nah, S ke 11, N per 2, N-nya 11, kita bagi 2. Kemudian dikali 2 dikali A, 21 ditambah dalam kurung N-1, 11 dikurang 1 dikali beda, bedanya min 9. Oke, sekarang kita hitung dulu yang di dalam kurung, ini biarkan saja karena 11 nggak bisa ya dibagi 2. Sekarang kita kalikan, 2 dikali 21 yaitu 42, kemudian ditambah 11 dikurang 1, 10 ya. 10 dikali min 9, hasilnya min 90 ya. Oke. Nah, sekarang kita hitung yang di dalam kurung. 42 ditambah min 90 atau 42 dikurang 90. Berapa tuh? Berarti 90 kurang 42 ya. 48 ya, tapi negatif. Min 48. Oke. Nah, sekarang ada yang bisa kita jebretkan? Ya, 48 sama 2. Nih. Jadi berapa? Jadi min 24 ya.
Jadi hasilnya min 24 dikali 11. Berapa min 24 dikali 11? Min 264. 264. Oke, ini hasilnya. Jadi kalau misalkan 21 ditambah 12 ditambah 3 tambah min 6 dan seterusnya sampai suku ke-11-nya, nah hasilnya adalah min 264. Begitu untuk nomor 1. Sekarang kita beralih ke nomor 2. Ya. Nomor 2 ini soal cerita. Sebuah pita dipotong menjadi 5 bagian mengikuti barisan aritmatika. Nah, jika pita terpendek adalah 7 cm dan pita terpanjangnya adalah 19 cm, tentukan panjang pita semula. Nah, ini bagaimana? Nah, kita ubah dulu ke dalam bentuk matematikanya dari soal cerita ini. Nah, kalau misalkan pita itu dipotong menjadi 5 bagian. Nah, katakanlah gambarannya seperti ini ya, ada 5 bagian. Oke, mengikuti barisan aritmatika berarti dari yang A itu paling kecil, nah makin ke sana dia makin panjang kan, karena ditambah sekian, tambah sekian, tambah sekian dengan bilangan yang tetap. Nah, berarti ini dari kecil, agak sedang, tambah lagi panjang, ini makin panjang, sampai yang paling panjang, itu bagian yang kelima ya. Nah, ini bisa kita katakan sebagai U1 nih. U1, yang ini U2, U3, kemudian U4, ini U5 yang terakhir. Nah, kemudian katanya jika pita yang paling pendek atau terpendek adalah 7 cm, berarti itu U1-nya ya, kita tempatkan sebagai U1. Nah, berarti pita yang terpanjangnya adalah U kelima ya, karena potongan yang kelima itu paling terakhir, paling panjang dia, 19 cm gitu. Nah, sekarang tentukan panjang pita semula. Kalau panjang pita semula berarti panjang pita sebelum dipotong kan? Nah, berarti dari sini sampai sini. Nah, artinya apa? Kita tambahkan ya. Kita tambahin semua potongan-potongan pitanya atau suku-sukunya. Nah, berarti itu merupakan deret aritmatika ya. Nah, sekarang kita kerjakan, tapi pakai rumus yang mana nih? Yang pertama apa atau yang kedua? Nah, kita lihat dari sini, U1-nya sudah ada, U5, U yang paling ujung sudah ada. Berarti kita pakai rumus yang kedua ya, karena UN-nya sudah diketahui. Yuk kita hitung Sn atau N keberapa nih? N kelima ya, karena yang paling terakhir 5, sama dengan N per 2, N-nya 5 per 2 dikali A-nya suku paling pertama, yang paling pendek, yaitu 7, ditambah UN itu U kelima, suku kelima yaitu 19. Seperti ini. Oke, sekarang kita hitung yang di dalam kurung. 7 ditambah 19 yaitu 26 ya. Nah, 26 ini bisa dibagi 2 ya. Jadi 13. Nah, sekarang 13 dikali 5. 13 dikali 5 hasilnya berapa? 65 ya. Jadi 65 cm. Nah, ini adalah panjang pita seluruhnya sebelum dipotong. Nah, kira-kira seperti itu tentang deret aritmatika. Nah, selanjutnya kakak akan bahas mengenai deret geometri. Jadi, saksikan di video berikutnya.